Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas tentang perbedaan paradigma, pendekatan, dan teori. Paradigm, approach, and theory. Paradigm merupakan satu istilah yang bermakna seperti ini ya. Anda bisa lihat di sini. A paradigm is a fundamental model or framework that shapes the way a particular discipline or field of study operates. Maksudnya adalah paradigma merupakan satu kerangka pemikiran atau model dasar yang membentuk cara atau bagaimana suatu bidang ilmu atau satu disiplin ilmu bekerja. Jadi paradigma ini meliputi hal-hal yang sangat mendasar seperti keyakinan, metodologi, asumsi yang yang akan mengatur riset gitu, dan praktek dalam satu bidang ilmu tertentu. Paradigma memberikan satu world view atau a set of accepted principles. Jadi dalam paradigma itu ada prinsip-prinsip pokok dalam suatu ilmu, dalam satu bidang ilmu tertentu. Jadi paradigma ini akan menentukan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian di bidang tersebut bisa ditanyakan. Bagaimana cara melakukan riset, bagaimana pengetahuan itu dihasilkan. Jadi paradigma seringkali merepresentasikan satu perspektif yang dominan atau yang diterima pada satu masa tertentu. Namun demikian yang namanya paradigma juga bisa berubah, ya, bisa bergeser dari waktu ke waktu karena mungkin ada perubahan dalam pemikiran, mungkin ada juga penemuan-penemuan baru. Jadi konsep paradigma sangat penting untuk kita pahami dalam melakukan riset, ya. Jadi itu payung besarnya dalam sebuah riset. Konsep paradigma bisa ditemukan dalam bukunya Thomas Kuhn yang berjudul The Structure of Scientific Revolution yang terbit tahun 1962. Nah, di bawahnya paradigma ada yang namanya approach atau pendekatan. Approach merujuk pada cara tertentu atau metode tertentu dalam menangani satu masalah atau menjawab sebuah masalah. Dalam sebuah riset, kita menjawab sebuah permasalahan dan mempunyai tujuan tertentu. Nah, seringkali bagaimana kita melakukan riset itu ditentukan oleh paradigma dan pendekatan yang kita lakukan. Jadi pendekatan merupakan satu teori atau satu pengertian yang lebih spesifik dan lebih praktis dibandingkan paradigma. Pendekatan ini akan mengarahkan penelitian, gitu ya. Jadi bagaimana mengaplikasikan teori dan konsep tertentu untuk menjawab masalah yang diteliti dan menjawab pertanyaan yang ditulis. Pendekatan bisa berbeda-beda dalam setiap disiplin ilmu dan bisa diadaptasi berdasarkan pertanyaan penelitian. Nah, referensinya kita bisa melihat bahwa ada misalnya ya, contohnya pendekatan konstruktivis, ada pendekatan reflektif. Misalnya dalam semiotik ya, pendekatan konstruktivis maksudnya adalah pendekatan di mana makna itu disusun atau ditentukan oleh pembacanya. Jadi active learning kalau diterapkan di dalam penelitian pengajaran, active learning, student-centered instruction itu masuk dalam pendekatan konstruktivis. Apa itu teori? Teori merupakan satu prinsip-prinsip pokok yang sistematis dan diorganisasi. Jadi teori itu bisa menjelaskan bagaimana kita memahami fenomena tertentu atau hubungan-hubungan dalam satu bidang tertentu. Teori seringkali didasarkan pada bukti-bukti empiris. Jadi teori itu dibangun dari riset, ya, dibangun dari riset atau bukti-bukti empiris yang kemudian disusun dalam satu framework atau dalam satu kerangka kerja untuk bisa dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Teori lebih spesifik tentu saja ya daripada paradigma dan
approach. Jadi teori ini bisa dipakai untuk menjelaskan aspek-aspek secara khusus dalam bidang ilmu tertentu. Jadi teori itu akan membantu peneliti untuk memahami apa yang sedang diteliti. Jadi memahami data-datanya. Teori menjadi kacamata gitu ya untuk menganalisis, memahami data-data yang didapatkan dalam penelitian. Teori juga bisa diuji melalui eksperimen atau observasi atau penelitian. Maksudnya diuji validitasnya. Bisa dinilai berdasarkan bukti-bukti empiris yang ada, yang kita temukan. Jadi kita bisa menggunakan teori, kita bisa menguji teori. Jadi ada banyak sekali ya teori di dalam bidang ilmu penelitian humaniora. Jadi Anda bisa melihat bahwa teori itu harus ada gitu dalam sebuah riset. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.